Hai teman-teman semuanya, selamat datang di program Versus. Hari ini kita mau membandingkan dua area berdasarkan lokasinya, yang kiri dan yang kanan. Menurut teman-teman, area yang lebih higher probability yang mana? Yang kiri atau kanan? Silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Kita akan lanjut masuk ke dalam pembahasannya ya. Kemarin teman-teman saat sesi live private group mentoring di VIP mentoringnya Jaripedia, ada satu teman kita mengambil satu area di Cat Yen ini. Di sini terlihat ada area yang sangat pop up. Kita semua pasti bisa melihat satu area ini. Sekali lagi cirinya sangat jelas yaitu muncrat. Ada drop, base, dan drop. Area ini punya scoring yang bagus. Teman-teman yang udah tahu caranya scoring, ini adalah 5 poin scoringnya. Dan kebetulan saat itu harga kembali, kemudian langsung menerobos ke bawah, dan teman-teman yang ambil area ini mendapatkan keuntungan di sana 1:3. Lumayan tuh. Nah, area ini berada di mana? Berdasarkan lokasinya. Kalau kita gambar, teman-teman, ini adalah tren di mana kita bisa melihat ini ya, teman-teman. High, low, lower high, dan lower low. Saya gambar ulang seperti ini ya. Kalau kita lihat lokasi supply ini ada di mana? Ada jauh di bawah kaki kanannya yang ada di sini ya. Teman-teman bisa ingat-ingat dulu gambar yang satu ini. Kita akan melihat contoh yang lain di Euro CAD. Nah, beberapa waktu yang lalu di program VIP mentoringnya Jaripedia, kita juga melihat area yang sama di sini, rally base rally. Kebetulan di sini harga merespon kembali ke area demand rally base rally ini di sini. Kemudian sekarang harga memantul dengan sangat signifikan, pergi jauh ke atas. Menarik ya setupnya. Kalau teman-teman amatin, sekali lagi area ini punya scoring yang bagus juga. Ini scoringnya 5 dari 5 poin. Sesuai dengan rule kita, yaitu entry berdasarkan market structure dan juga nih market structure-nya, bullish reversal dan juga high quality zone. Demand kebetulan di sini ya. Dan kalau kita gambar, teman-teman, bentukannya seperti ini. Ini adalah map-nya yang kita punya. Oke. Dan area demand tersebut berada di sini. Teman-teman melihat persamaannya nggak antara CAD Yen tadi dan Euro CAD yang sekarang kita lihat di sini? Kalau teman-teman menemukan persamaannya, berarti selamat. Teman-teman udah nontonin materi-materi yang ada di YouTube-nya Jaripedia cukup banyak berarti ya. Yes, teman-teman benar banget. Area rally base rally yang kita lihat di Euro CAD dan juga area drop base drop di CAD Yen yang kita lihat tadi berada sama-sama berada jauh di bawah atau di atas kaki kanan dari breakout segmen ini. Ini adalah breakout segmen, teman-teman, yang berhasil nge-break pivot sebelumnya. Di sepanjang area ini, kalau teman-teman ngikutin materinya di Jaripedia pasti tahu, di sepanjang area ini kita diizinkan untuk melakukan selling. Begitu juga dengan Euro CAD tadi. Di sepanjang area ini, kita diizinkan untuk melakukan buying. Kita melakukan sell limit dan buy limit di sepanjang area lingkaran tadi. Nah, persamaan Euro CAD dan CAD Yen ini, teman-teman bisa lihat areanya, supply maupun demand-nya berada di jauh di kaki kanan breakout segmen ini. Teman-teman bisa lihat ya, yang saya kasih lingkaran ini adalah breakout segmennya. Ini adalah area demand yang jauh berada di breakout segmennya. Ini juga area supply yang jauh berada di breakout segmennya. Jauh tuh maksudnya gimana? Jauh tuh maksudnya di luar dari pivot yang ini. Biar teman-teman jelas, nih teman-teman bisa lihat ya. Ini adalah garis pivot, garis bantuan untuk teman-teman bisa melihat pivotnya. Ini adalah pivot yang berhasil di break oleh breakout segmen. Oke. Ini adalah pivot yang berhasil di break oleh breakout segmen. Yang saya maksud jauh tadi, area supply ataupun demand yang ini ya. Ini adalah area demand, ini adalah area supply. Ini jauh berarti artinya di luar dari pivot yang berhasil di break ini. Kita menyebutnya setup ini dengan setup agresif atau agresif setup. Nah, sekarang teman-teman simpan terlebih dahulu gambar yang satu ini. Sekarang saya ajak teman-teman untuk melihat contoh yang lain. Kita akan ke AUD Yen. Lagi-lagi di program VIP mentoring kemarin, kita sempat marking ya bersama-sama di sesi live charting Senin kemarin. Ada rally, base rally di sana. Kebetulan area ini sekarang bekerja dengan sangat baik. Harga kembali ke sini, kemudian mantul ke atas sekarang. Sudah running 1:1.
kita punya area yang memiliki ciri imbalance yang tinggi, scoringnya 5 poin. Dan kalau teman-teman lihat, berdasarkan lokasinya, tempatnya area rally base rally tadi ada di mana? Ada di sini. Oke, sekarang teman-teman bisa simpan terlebih dahulu gambar yang satu ini. Kita akan melihat contoh yang lain di NZD USD. Ini juga area yang kita pelajari bareng-bareng di VIP Mentoring beberapa waktu lalu. Teman-teman bisa melihat ada satu area drop base drop yang punya imbalance yang tinggi. Kemudian kebetulan lagi-lagi harga kembali ke sana, kemudian mantul sekarang udah running 1:2 lebih ya harusnya. Dan lagi-lagi area ini sesuai dengan basic rule yang kita gunakan. Kalau teman-teman lihat, kita punya market structure bentukannya seperti ini. Ini adalah mapnya. Dan kalau kita gambar, area drop base drop ini berada di mana? Berada di sini. Sekarang pertanyaan saya untuk teman-teman, apakah teman-teman mengetahui persamaan antara setup yang ada di NZD USD ini ya, dan juga di AUD Yen yang barusan kita lihat tadi? Apakah teman-teman tahu persamaannya? Kalau teman-teman tahu, sekali lagi silakan tulis di kolom komentar ya. Yes, teman-teman, betul banget. Area demand yang ada di AUD Yen dan juga area supply yang ada di NZD USD sama-sama berada di sebelum pivot ini. Teman-teman bisa lihat ini adalah pivotnya. Ini juga pivotnya. Berbeda kasus dengan CAD Yen dan juga Euro CAD. Itu areanya berada di mana? Areanya berada di sini. Setelah pivot yang ini. Kalau di NZD USD dan juga AUD Yen itu berada di sebelum pivot ini. Setup seperti ini biasa kita sebut dengan setup konservatif. Agar teman-teman lebih mudah memahaminya, saya udah gambarin lengkap di sini. Dua pola yang atas merupakan setup konservatif. Dua setup yang bawah merupakan setup agresif. Bedanya di mana, teman-teman? Tadi sudah kita bahas, yaitu lokasinya. Demand pada area yang konservatif berada di sebelum pivot yang ini. Demand pada area yang agresif berada setelah pivot yang ini. Begitu juga dengan konservatif, pada downtrend berada di sebelum pivot yang ini. Sedangkan supply pada pola agresif berada di setelah pivot yang ini. Untuk kita ketahui bahwa setup ini semuanya valid. Yang membedakan sekali lagi saya kasih penekanan di sini yaitu tingkat agresivitas si trader. Kalau teman-teman konservatif, ya silahkan menggunakan setup yang seperti ini, konservatif. Kalau teman-teman yang agresif, diizinkan untuk masuk di area-area seperti ini. Tentu saja kalau yang agresif juga mengambil area yang konservatif. Buat teman-teman yang konservatif ya dilarang ambil area yang agresif. Nah sekarang kita balik lagi ke topik pembahasan utama kita, yaitu versus. Mana yang lebih baik, konservatif ataukah kita jadi agresif? Nah untuk memilih mana yang lebih baik, teman-teman idealnya harus tahu pros dan cons setiap pilihan kita. Untuk setup yang agresif, prosnya apa? Prosnya adalah teman-teman akan mendapatkan lebih banyak peluang. Teman-teman akan lebih banyak melihat setup di market. Jadi teman-teman bisa masuk ke market lebih sering. Sedangkan cons-nya apa? Tentu saja karena teman-teman lebih banyak peluang, lebih banyak setupnya, resikonya lebih besar dibandingkan setup yang konservatif. Di hari-hari tertentu bisa jadi teman-teman yang agresif mendapatkan cuan yang lebih besar daripada teman-teman yang konservatif. Tetapi juga ada di hari-hari tertentu teman-teman yang agresif bisa jadi mendapati SL beruntun, resiko yang lebih besar. Nah sebaliknya buat teman-teman yang konservatif, prosnya apa? Prosnya tentu dari segi resikonya lebih kecil daripada teman-teman yang agresif. Tetapi cons-nya di sini teman-teman tidak akan melihat sebanyak itu peluangnya. Jadi teman-teman yang konservatif peluangnya lebih dikit dibanding agresif. Dan menurut saya teman-teman tidak ada satu pilihan yang lebih baik ketimbang pilihan yang lain. Sama-sama baik ya. Menurut saya pendekatan yang lebih baik adalah teman-teman harus mengenali profil resiko teman-teman. Kalau teman-teman adalah orang yang nggak mau melihat SL beruntun, jangan menjadi agresif. Buat teman-teman yang risk taker banget, ya agresif cocok banget untuk teman-teman. Buat teman-teman yang pingin tradingnya nyantai, kayak saya nih misalkan, resikonya lebih kecil, meskipun peluangnya lebih dikit, it's okay. Saya lebih nyaman tradingnya
waktu untuk managing trade-nya nggak banyak-banyak banget, teman-teman bisa memilih konservatif. Saya pribadi, teman-teman, adalah aliran konservatif. Saya lebih memilih kualitas dari zone daripada kuantitasnya. Itu yang bikin saya nyaman, sehingga SL-SL yang tidak diperlukan itu bisa terhindarkan. Tapi balik lagi ya teman-teman, tidak ada satu pilihan yang lebih baik daripada pilihan yang lainnya. Kenapa saya menjadi konservatif? Itu karena saya tahu profil resiko diri saya sendiri. Nah, silakan teman-teman tanya ke dalam diri teman-teman. Jangan meniru seseorang atau saya, lebih baik masuk ke dalam diri teman-teman, tanyakan, saya lebih cocok yang mana? Dan juga akan lebih baik teman-teman melakukan pengetesan berdasarkan data yang pasti benar. Data tidak pernah salah. Teman-teman silakan lakukan pengetesan sendiri. Silakan baca datanya. Mana angka yang lebih nyaman untuk teman-teman? Apakah agresif? Maka teman-teman konservatif. Dan sebagai penutup, tidak ada strategi yang sempurna. Buat teman-teman yang ambil konservatif, juga pasti akan mengalami hari loss. Buat teman-teman yang agresif setup, juga akan mengalami hari yang sama, di mana teman-teman melihat setupnya tidak bekerja. Tugas kita seorang trader adalah memilih satu yang nyaman untuk kita, kemudian mengeksekusinya dengan disiplin. Kalau teman-teman suka dengan konten seperti ini dan ingin bertemu dengan saya lebih sering, kita bisa ngobrolin supply and demand strategi ini lebih dalam lagi. Teman-teman bisa join di program VIP mentoringnya Jaripedia. Karena di sana teman-teman punya banyak waktu untuk kita bisa memperdalam strategi supply and demand agar kita makin tajam dalam melakukan analisa. Kita punya 4 kali live sharpening setiap bulan. Kita punya 4 kali live charting setiap bulan. Kita punya 1 kali live evaluation day setiap bulannya. Dan kita juga punya live private group mentoring. Semuanya bisa teman-teman akses, materinya bisa teman-teman lihat di halaman ini. Teman-teman juga bisa mendaftarnya di sana. Klik aja link yang ada di bawah deskripsi video ini ataupun di pin komen. Saya Dani Indra Pratama undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan ciao.